pada tahun 1941 awalnya alat musik ini hanya 1-2 biji. Dan awalnya belum terbentuk musik bia. Masih mereka pakai di waktu itu masa penjajahan Jepang, itu yang memegang alat musik bia meniup menandakan alarm yang mana ada pesawat perang dari Jepang. Bila mana pesawat Jepang itu sudah tidak ada, mereka harus berhenti berniup. Kemudian tidak lama lagi teman-teman lain mengambil alat kulit kerang, bia kerang ini di pesisir pantai Burutui Munte, dan itu sudah menjadi satu musik. Dan yang pada akhirnya untuk pengembangan musik bia itu dilahirkan oleh seorang Bapak Rumimpunu, ada 2 juga yang sebagai pemrakarsa untuk pengembangan musik bia dengan penyatuan untuk menjadikan satu kesenian khas musik bia. Jadi tepatnya di Desa Batu, Pak Rumimpunu bersama Bapak Dusau Lensun, dan mereka kembangkan musik bia tersebut. Mereka mengumpulkan para peniup bia dalam satu kesatuan dan menyetel nadanya yang pada akhirnya menjadi satu musik khas daripada Minahasa, yang saat ini pengembangannya ada di daerah pesisir kawasan Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Batu, yang di situ ada satu organisasi yang saat ini terus dikembangkan oleh Bapak Yano. Bahkan beliau itu adalah pelatih untuk musik bia. Dan pada tahun 2015 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi ditetapkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2015. Jadi yang sehingga untuk musik bia itu sudah menjadi lestari untuk di Kabupaten Minahasa Utara khususnya. Ya, pada awalnya saya ini hanya ikut-ikutan. Tidak tahu dalam musik ini, tapi oleh karena orang tua saya sebagai pelatih musik, jadi lama-kelamaan saya terharu dalam musik ini. Saya tertarik juga karena sudah tidak ada lagi pembuat musik ini, dan sudah tidak ada lagi tidak ada regenerasi, sehingga saya diangkat sebagai pelatih sekaligus pembuat musik ini.
Ya karena termasuk banyak peminat, jadi kami juga mengambil inisiatif untuk mencari alat musik ke pulau-pulau khususnya di Likupang ini. Terlebih dahulu kami mengambil biak itu, kami kumpulkan, baru kami sortir. Apa biak belum ada yang lubang, sudah lama yang lubang di paka-paka ombak itu. Kemudian kami kumpulkan, baru kami mengambil yang bagus-bagus, yang masih mengkilat, baru kami ambil kumpulkan di sebuah loyang, baru kami sikat itu sampai bersih, karena di dalamnya itu masih ada bau-bau amis, iya, masih bau busuk, karena sampah-sampah laut yang masuk ke dalam. Baru kami keringkan itu, baru kami toki dengan martil pada pusatnya itu. Dari bentuknya biak, kami sudah dapat menentukan not-notnya. Ukuran biak yang lebih kecil, dia semakin tinggi nadanya ya. Kalau semakin besar, dia semakin rendah nadanya. Kalau untuk potensi biak ini, dulunya memang sih lumayan banyak yang berasal dari Desa Bulutui, apalagi di sini rata-rata mata pencarian nelayan untuk masyarakat yang berasal dari Desa Bulutui. Jadi mereka mendapatkan biak ini dalam posisi yang sudah mati di laut. Jadi kalau ada yang sudah mati, itu baru diambil ke darat itu. Ini orang sebelum biak yang orang mau bikin alat musik, orang lihat dulu. Ini rupa ini bagus ini untuk alat musik, juga ini satu bagus. Kalau yang ini tidak bisa ditiup, ini tidak ada lubang, biak kecil. Jadi ini tuh bagus ini tiup, karena toki lubang.
Ya kalau yang dulu itu masih orang-orang dewasa yang tertarik, iya. Baru semasa saya pegang sebagai pelatih, banyak anak-anak yang minat untuk mengikuti latihan-latihan musik bia. Awal mulanya saya dari SMP sudah mulai tahu dari papa saya dan sudah mulai tertarik pada saat itu. Papa saya dulunya membuat musik ini di rumah. Jadi saya tertarik untuk meniupnya. Pertama saya, terus teman-teman saya juga tertarik ikut-ikut begitu. Ikut-ikut papa latihan-latihan musik bia sampai papa dah panggil di grup. Di tahun 2010 juga musik bia sudah mengikuti rekor muri dan rekor dunia oleh sama Bapak Beni Mamoto. Kemudian juga kami diundang ke Jakarta untuk mengikuti lonceng kain di Jakarta. Berikut pada tahun 2013 anggota yang junior diundang lagi ke Jakarta dari UI yang diundang. Baru pada 2019 saya juga dapat membentuk satu tumpukan anak-anak yang berjumlah 30 orang. Jadi salah satu penghargaan yang merupakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2015, ya saya sangat mengharapkan untuk lebih memajukan nilai-nilai budaya khususnya musik bia yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, terutama Pak Yano sebagai pelatih yang merupakan itu generasi penerus agar supaya warisan budaya musik tradisional bia itu masih tetap dikenang, bahkan itu diwajukan lagi di era milenial saat ini. Karena pada prinsipnya hal budaya itu perlu anak-anak muda saat ini yang dorang tidak harus ke era globalisasi yang elektronik, dorang harus tetap mempelajari hal budaya tentang musik bia tradisional yang berasal dari pesisir Kabupaten Minahasa Utara, lebih khususnya Desa Batu dan lebih umumnya untuk daerah Sulawesi Utara.
Bapak Yano ini mau dibilang sudah dapat bilang apa dia punya kualitas, apa dia punya pengalamannya. Itu dia sudah menimba dari punya opak itu. Ya, tidak lari daripada opaknya sampai bapaknya sampai pada Bapak Yano sekarang. Jadi kami sebagai, walaupun saya sebagai tertua dalam tumbukan musik mutiara, saya acungkan jempol kepada Bapak Yano. Papa itu rajin, coba sese kumpul anggota, si ajar-ajar patorang di musik situ. Karena waktu itu anak-anak di musik kan campur dengan orang tua. Baru sedikit anak-anak, sekitar baru 10 orang yang anak-anak. Lain itu orang tua. Saya bangga karena ayah saya pernah, kami semua musik ini dituntun oleh ayah, mau ikut rekor muri, ada rekor dunia, ada pernah torang pi Jakarta, Bapak Beni undang meniup musik di Universitas Indonesia. Karena itu saya bangga sebagai anak, bangga kepada orang tua, karena dia mampu membangkitkan musik biak di Desa Batu ini, karena hanya ada di Desa Batu. Dengan adanya musik biak yang ada di Desa Batu, memberikan pandangan keluar bahwa alat musik tradisional ini bisa diterima di luar Desa Batu, baik event-event nasional, internasional, dan berharap bagi kita, khususnya masyarakat yang ada di luar Desa Batu, kiranya dapat mensupport dan juga dapat melestarikan alat musik tradisional ini dan bisa dikembangkan di daerah-daerah yang lain juga. Bukan hanya khususnya di Desa Batu, di Likupang Selatan, tetapi mudah-mudahan bisa berkembang di daerah-daerah yang lain di luar Sulawesi yang bisa menjadi musik tradisional. Harapan saya untuk regenerasi ini, kami sebagai pelatih yang hobi, yang suka meniup biak ini, kami bisa bersedia untuk melatih. Tanpa dengan topakan pemerintah atau instansi terkait kami tidak dapat. Jadi kami mohon untuk ke depan dalam kegiatan musik tumpukan musik Mutiara Batu yang ada sekarang di bawah pimpinan Bapak Yano Toy, ya, kami mohon dapat menopang dalam usaha kegiatan kami untuk masa depan.